Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita renungan hari ini dalam Imamat pasal 11 sampai pasal 13. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Binatang yang haram dan tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu. Demikianlah juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang berserip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, yaitu kebiasaan rohani. Kebiasaan rohani bagi pandangan atau pendapat banyak orang adalah hal-hal seperti pergi ke gereja, memuji Tuhan atau berdoa. Tidak terpikirkan bagi kita bahwa makan juga adalah kebiasaan rohani bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam bagian ini, ya, ada jenis binatang yang boleh dimakan dan ada jenis binatang yang tidak boleh dimakan, dan yang dimakan juga dapat digunakan untuk persembahan korban kepada Allah. Nah, ada jenis binatang yang tidak boleh dimakan karena diperhitungkan najis oleh Allah sendiri. Mengapa najis di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara khusus alasan mengapa Allah melarang bangsa Israel untuk tidak memakan binatang-binatang tertentu yang dianggap najis oleh Allah. Bapak Ibu, hal ini tentunya tidak dapat kita menjadikan doktrin untuk kita menjadikan alasan, baik itu alasan kesehatan atau alasan bahwa binatang-binatang itu dipakai dalam upacara penyembahan berhala, baik ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa non-Israel pada waktu itu. Yang paling penting bagi saya, bagi kita semua adalah percaya bahwa Allah punya alasan yang tepat mengapa Allah melarang hal itu untuk dilakukan bagi bangsa Israel, dan semua itu selalu ada dalam kemahatauan, kemahabijakan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga dapat melihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 16. Nah, di sini menceritakan penglihatan Petrus tentang makanan yang haram di dalam Perjanjian Lama, ya. Dan ini dalam Kisah Para Rasul, yaitu Perjanjian Baru. Ayat 9 sampai 16 kita baca.
Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini menjelaskan secara mendetail dan panjang ya tentang penglihatan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10, bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh kamu nyatakan haram. Nah Bapak Ibu, jadi dalam perjanjian baru kita boleh menikmati daging hewan yang mungkin dulu dianggap haram karena telah dihalalkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan itu melalui penglihatan Petrus ya. Nah, puji Tuhan, bangsa Israel perlu menjaga kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari makanan dan kebiasaan tubuh kebersihan tubuh mereka itu harus menjadi kebiasaan bagi bangsa Israel. Nah, agar mereka layak menghampiri kemah suci yang merupakan kehadiran Allah. Sebab Allah yang kudus yang hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, prinsip yang berlaku di sini adalah kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Ya, kita lihat kembali kepada Imamat pasal 11 tadi. Imamat 11 ayat 44 sampai 45 ditutup dengan ayat-ayat ini. Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengerayap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Setiap hari di dalam kehidupan kita ya, bukan hanya dalam hal makanan yang Tuhan inginkan supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Kalau bangsa Israel menjaga kekudusan hidup mereka hari demi hari, baik dalam hal makanan, bahkan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sama halnya dengan kita saat ini. Ketika kita berada di rumah, harus sama halnya sikap hidup kita di rumah maupun di kantor. Ketika kita berada di rumah, sikap hidup kita harus sama juga ketika berada di gereja. Tidak harus hanya di gereja kita berlaku baik sepatutnya anak-anak Tuhan, tetapi ketika kita hidup di luar gereja, di luar rumah, di masyarakat, kita menunjukkan sikap yang berbeda. Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh Allah. Mari kita bersama-sama memiliki kehidupan yang adalah satu. Sikap kita di rumah sama ketika kita ada di gereja. Sikap kita di gereja sama ketika kita ada di masyarakat luas. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kehidupan kita
adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari demi hari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun, memimpin kita dan menguduskan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang adalah kudus dan Engkau Allah yang selalu ingin hadir di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu yang Engkau ciptakan itu halal bagi kami. Dan Engkau juga Allah yang merindukan supaya kami tetap menjaga kehidupan kami kudus di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada, kami harus menunjukkan sikap kami sebagai anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Engkaulah Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga besar GPD El Shaddai Magelang untuk hidup saling mengasihi. Sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang, sehingga Engkau tetap di dalam keluarga besar GPD El Shaddai Magelang dan kasih-Mu sempurna di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.